Saudara dikasih Tuhan, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari yang akan berbicara tentang spiritualitas krisis. Di pemahaman Alkitab ini akan merupakan rangkaian dari perenungan tentang spiritualitas dalam kehidupan kita, khususnya bagaimana tokoh-tokoh Alkitab menghadapi krisis dan bagaimana mereka bergumul dan Allah menjadikan pertolongan, mengajar dan membimbing mereka. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang setia dalam hidup kami. Terima kasih kalau di tengah situasi yang sulit kami masih memiliki jaminan yang teguh, yaitu Engkau sendiri ya Tuhan. Dan pada kesempatan ini, biarlah pemahaman Alkitab ini boleh menolong kami, meneguhkan kami untuk boleh mengerti kehendak Tuhan di tengah-tengah pergumulan kami menghadapi krisis kehidupan. Kami serahkan saat perenungan ini ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur padamu. Amin. Bapak Saudara dikasih Tuhan, tema PA kita pada kesempatan ini adalah mengapa ada krisis dalam kehidupan manusia. Firman Tuhan terambil dari Kejadian pasal yang pertama sampai yang ketiga, dan kita akan melihat beberapa bagian yang penting. Berbicara soal kenapa ada krisis, maka mari kita melihat asal mulanya. Bapak Saudara, pada mulanya semuanya baik. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan semuanya itu dengan sungguh amat baik, sebagaimana dinyatakan dalam Kejadian pasal pertama ayat yang ke-31. Kehidupan manusia pada waktu itu tidak ada kekurangan, tidak ada penyakit, tidak ada konflik, tidak ada kematian, dan tidak ada krisis. Kehidupan begitu sempurna di dalam dunia ini, dan manusia menikmati apa yang dinamakan oleh Shalom itu. Tapi kehidupan yang penuh dengan Shalom ini, Bapak Saudara, menjadi kehidupan yang tidak lagi penuh dengan damai ketika manusia mulai melanggar. Dan sejak itulah manusia mulai mengenal krisis. Dan krisis itu mulai masuk, dikisahkan dalam Kejadian pasal 3. Yang menariknya dimulai dengan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tapi saudara, di tengah kehidupan yang permai itu, si penggoda masuk menyusup, mencoba mengajak manusia, menggodanya, berbicara kepada manusia, dan disitulah asal mula krisis mulai mengintip dalam kehidupan manusia. Mengapa manusia akhirnya jatuh ke dalam dosa yang kemudian mengakibatkan krisis? Ada dua hal yang bisa kita simpulkan dari kisah Kejadian pasal 3 ini tentang penyebab mengapa krisis masuk ke dalam kehidupan manusia. Yang pertama, Bapak Saudara, asal mula krisis atau kejatuhan manusia dalam dosa yang kemudian menyebabkan manusia menderita adalah ketika manusia mendengarkan suara godaan itu. Krisis mulai merayap masuk dalam kehidupan manusia melalui ular yang coba berbisik dan berbicara kepada manusia. Manusia yang tadinya hanya mendengarkan Allah, ini membiarkan dirinya juga mendengarkan si ular. Manusia meladeni perkataan ular, si ular yang memutarbalikkan perintah Allah itu, yang menggoda manusia itu. Bukan hanya sekedar mendengarkan godaan. Yang kedua, saudara, mengapa krisis masuk ke dalam kehidupan manusia? Mengapa manusia kemudian mengenal dosa dan jatuh ke dalamnya adalah bahwa manusia bukan hanya mendengarkan godaan itu, tetapi manusia juga memilih untuk menuruti godaan itu. Manusia akhirnya memilih untuk terus berinteraksi. Jadi pasal 3 dari ayat yang kedua, seterusnya adalah interaksi manusia ini oleh perempuan dengan si ular, itu si penggoda itu. Ada tanya jawab di situ.
Mula-mula terkesan seolah-olah perempuan ini mencoba memperbaiki pernyataan iblis yang berkata bahwa semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan. Perempuan tahu perkataan iblis ini salah, dan iblis memang sengaja menggoda perempuan dengan pertanyaan yang keliru untuk menarik perhatian sang perempuan. Dan ketika godaan itu mendapat respon, maka iblis terus melancarkan godaannya. Iblis membiarkan perempuan itu semakin tertarik kepada pohon terlarang. Dalam kisah ini, krisis itu berkembang dari mendengarkan dan kemudian ada tindakan memilih untuk menuruti godaan itu. Dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6, setelah sebelumnya di ayat yang ke-5 dan ke-4, si iblis mulai mengarahkan terus-menerus perempuan itu kepada pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, yaitu pohon yang Tuhan larang manusia untuk memakannya. Maka perempuan, di Alkitab kita mencatat perempuan itu melihat, ya, pelan-pelan melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Buah pohonnya bagus, menarik, kelihatan tidak ada masalah apa-apa, dan sedap kelihatannya. Bukan hanya menarik, kelihatannya sangat enak. Itu tantangan kita, Bapak Saudara. Setiap godaan krisis itu masuk selalu dalam bentuk yang menyenangkan, manis, terlihat enak. Tidak pernah, Bapak Saudara, godaan itu pahit, tidak menyenangkan, buruk. Tidak pernah. Godaan itu akan selalu datang dalam bentuk yang sangat menarik, begitu menarik, dibungkus begitu rupa, begitu indah, begitu cantik, supaya kita tergoda untuk memperhatikannya, untuk mengambilnya, dan kemudian kita akan terjebak di dalamnya. Dan setelah itu, krisis mulai masuk ke dalam kehidupan kita. Maka Bapak Saudara, ketika kita membiarkan diri kita mendengarkan godaan, dan kemudian kita memilih untuk menuruti godaan itu, pada waktu itulah krisis masuk ke dalam kehidupan kita. Krisis kemudian menjadi akibatnya, dan itu menimbulkan dampak yang lebih hebat. Sebab Allah sebelumnya dalam Kejadian pasal 2 sudah mengingatkan. Dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17, Allah sudah berfirman kepada manusia, "Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati." Tapi saudara, dan hukuman ini berlaku. Kematian itu memang bukan kematian serta-merta kelihatannya setelah manusia melanggar perintah Allah. Tetapi kematian itu sudah berbentuk ketika manusia mulai mengenal rasa malu. Ketika krisis itu masuk ke dalam kehidupan manusia. Mari kita perhatikan bahwa setelah manusia makan itu, Alkitab kita mencatat, ya, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-7. Dan kisahnya dilanjutkan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Bersembunyilah manusia. Lihat, krisis membuat kita bersembunyi terhadap Allah. Di sini dimulai adanya perseteruan dengan Allah. Kita menjadi malu, kemudian takut dan bersembunyi. Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Perseteruan itu menyedihkan hati Allah, karena ayat 9, dengan pedih sekali Tuhan Allah dicatat memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Bapak Ibu Saudara, di tengah krisis kita mungkin merasa Allah sudah meninggalkan kita, atau kita merasa Allah sudah begitu jauh dari kita.
Tapi ada satu hal yang harus kita juga ingat, bahwa bukan hanya kita yang merasa sedih, merasa ditinggalkan, dan merasa Allah jauh dari kita. Allah jauh lebih merasa sedih. Ayat yang ke-9 ini, ketika Tuhan Allah memanggil manusia dan bertanya kepadanya, "Di manakah engkau?" Apakah Allah tidak tahu di mana Adam dan Hawa bersembunyi? Apakah Allah tidak tahu apa yang telah terjadi sebelumnya? Tentu Allah tahu, kalau Dia Allah yang Maha Tahu. Tetapi di dalam dukanya, di dalam kesedihannya, Allah harus meratap dan bertanya kepada manusia yang sudah melanggar dan jatuh itu, "Di manakah kamu?" Tapi saudara, ketika manusia melanggar, maka ketika itu jugalah dia mulai mengalami perasaan yang negatif. Dalam kisah ini dimulai dengan malu, takut, dan kemudian berkembang dengan kisah saling menuding. Karena berikutnya ketika Allah bertanya pada manusia, ketika manusia di ayat yang 10 menjawab pada Allah, "Ketika aku mendengar bahwa Engkau Tuhan ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Lalu Allah berkata kepada manusia, "Siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Ya, Bapak Ibu. Lalu manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku." Dia ikut makan, tapi dia menyalahkan perempuan itu. Dia menyalahkan perempuan itu, dan juga sekaligus secara tidak langsung manusia menyalahkan Tuhan. Perempuan yang kau tempatkan itu, yang engkau tempatkan. Krisis membuat kita bukan hanya malu, takut, tapi juga krisis membuat kita menjadi orang yang jahat, orang yang menyalahkan orang lain, dan sulit sekali untuk melihat bahwa kesalahan itu ada pada diri kita sendiri. Maka Bapak Ibu Saudara, hukuman terbesar dari krisis bukan hanya sekedar kutuk terhadap tanah itu. Hukuman daripada pelanggaran itu, krisis itu adalah bermusuhan dengan Allah. Manusia yang sudah jatuh karena mendengarkan godaan, melanggar dengan memilih menuruti godaan itu, mengalami kejamnya krisis. Di pasal 3 ayat 23-24 Alkitab kita mencatat, "Lalu Tuhan Allah mengusir manusia itu dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan, supaya manusia tidak bisa lagi masuk ke dalam taman itu dan mengakses lagi buah pohon kehidupan itu." Tapi saudara, krisis menimbulkan permusuhan kita dengan Allah. Dosa, pelanggaran, krisis membuat kita terpisah dari Allah. Tapi kabar baiknya, Bapak Saudara, Allah berinisiatif. Allah bukan hanya Allah yang kemudian marah, kecewa, membuang begitu saja manusia. Tapi Allah juga adalah Allah yang mencari kita. Izinkan saya melihat kesaksian dari Paulus yang banyak sekali berbicara tentang bagaimana Injil itu, jalan Allah memperdamaikan itu, Allah kerjakan sebagai bukti cinta kasih-Nya. Dalam 2 Korintus pasal 5, mulai dari ayat yang ke-17 sampai 21, Paulus menyatakan karya Allah, apa yang Allah upayakan kemudian untuk menolong manusia yang sudah jatuh dalam dosa, atau untuk kita yang sekarang bergumul dengan krisis, selain bergumul juga dengan dosa. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, kata Paulus,
Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tapi saudara, dulu kita adalah orang-orang yang terkutuk karena pelanggaran kita. Orang-orang yang harus mengalami kehidupan yang sulit, mengalami krisis karena dosa. Tapi firman Allah melalui Paulus berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ketika kita pertama kali diciptakan Allah, kemudian mengenal dosa, kita mengalami kematian rohani dan terancam dengan kematian fisik dan penghukuman kekal. Dan sekarang Allah menyediakan pendamaian itu. Allah menciptakan kita secara rohani yang disebut dengan melahir barukan kita. Di situ, Bapak Saudara, terjadi anugerah di mana kita kemudian bisa mengatasi kejamnya krisis. 2 Korintus pasal 5 ayat 18 saya lanjutkan. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Itu para rasul dan nabi dan para pemberita Injil. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Tapi saudara, di tengah krisis yang kita hadapi, ada harapan ketika kita mau kembali berpaling kepada Allah. Ketika kita yang tadinya berseteru dengan Allah, terpisah dengan Allah, tapi bila kita bersedia untuk menerima uluran tangan Allah yang mengulurkan tangannya, cinta kasihnya, penebusannya melalui Tuhan Yesus Kristus, maka pada saat itu kita akan mengalami pemulihan dari Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, krisis memang adalah akibat yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan ini. Tapi di balik itu ada harapan di dalam Allah. Lalu Yesus Kristus, ada pertolongan dari Allah. Bukan hanya pertolongan, tapi juga ada krisis, ada pemulihan dari krisis kehidupan ini. Pertolongan Allah itu ajaib, tepat pada waktunya. Pemulihannya sempurna, saudara. Karena pemulihan dari Allah itu melahirbarukan kita di dalam kasih karunia-Nya. Kiranya kita tetap memiliki pengharapan di dalam Allah melewati hidup dan krisis kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kalau kami yang sudah berdosa ini, yang kemudian harus mengalami krisis, bergumul dengan krisis dalam kehidupan kami, karena dosa kami, karena kekerasan hati kami. Tetapi Engkau, Tuhan, adalah Allah yang berbelas kasihan, Allah yang dengan cinta kasih yang besar telah menjumpai kami melalui Kristus Tuhan, menebus kami, menerima kami, mengampuni kami. Biar kami boleh menjadi orang-orang yang tetap memandang kepada Allah, yang bersedia diperdamaikan kembali dengan Allah. Tolong kami supaya kami boleh menjadi orang-orang yang berdamai dengan Engkau. Orang-orang yang tidak lagi dikuasai oleh keinginan kami sendiri. Yang tidak membiarkan diri kami mendengarkan godaan, mendengarkan keinginan daging kami. Dan jangan juga membiarkan kami, ya Allah, jadi orang yang kemudian lebih menuruti hawa nafsu kami, lebih menuruti godaan, daripada kami mendengarkan perintah Allah yang mendatangkan damai sejahtera itu. Biarlah hidup kami adalah hidup yang Kau pimpin terus. Terima kasih Tuhan untuk karya penebusan, pengampunan, pemulihan yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Tuhan Yesus berkati.